Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول معاشر الأخوات والأمهات حفظكن الله جميعا وسدد خطاكن وأعانكن إلى كل خير لدنياكن وأخراكن. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang di dalamnya kita baca Al-Quran, membaca makna daripada Al-Quran, serta kita terangkan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Maka ini wajib kita syukuri, ibu-ibu yang saya muliakan, karena ini nikmat. Tidak semua orang Allah berikan nikmat, berkesempatan dan berkeinginan hadir dalam majelis ilmu. Maka siapapun yang Allah berikan kesempatan, siapapun yang Allah berikan keinginan hadir di dalam majelis ilmu, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah nikmat, dan nikmat itu datang hanya dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Salawat dan salam tercurahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan suri tauladan. Tidak ada jalan kebahagiaan melainkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan keberuntungan melainkan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang berjalan di atasnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita di hari ini insyaallah tidak lama-lama saja, sekitar paling lama sampai jam 10.30, karena ada agenda yang harus kami lakukan setelah jam 10.30. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini pertanyaan kita tiadakan sementara. Insyaallah di pertemuan berikutnya kalau ada pertanyaan maka silahkan kembali disampaikan. Ibu-ibu, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita lanjutkan kajian Ma'anil Quran, membaca makna-makna Al-Quran dan keterangan-keterangannya. Kita masuk ke dalam surat Wail atau yang disebut juga dengan Humazah, disebut dengan Al-Humazah.
Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kita artikan dan kita terangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Berkata Imam Ibnu Katsir, wahia makkiyah. Allahumma arhamna bi tilawatil Quran. Wahia makkiyah. Di mana surat ini merupakan makkiyah. Artinya nazala qabla hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surat ini sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Makkiyah ma nazalat qabla al-hijrah wal Madaniyah ma nazalat ba'da al-hijrah. Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, sementara Madaniyah ma nazalat ba'da al-hijrah yang diturunkan setelah hijratul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam surat Al-Humazah ini, para ummahat ini dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana Allah bercerita di dalamnya tentang nerakanya, tentang siksaannya, termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi sebab masuknya seseorang hamba ke dalam api nerakanya tersebut. Maka ini sangat penting sekali. Ini bentuk daripada nadhir. Jadi Al-Quran itu berisi nadhir, basyir. Kalau nadhir itu dia lebih cenderung kepada kisah-kisah neraka, siksaan-siksaan yang ada di dalamnya. Kalau basyir itu kabar gembira, lebih cenderung kepada apa? Kisahnya kepada surga serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Namun Allah Jalla wa'ala tidak hanya sekedar mengisahkan tentang neraka atau mengisahkan tentang surga, tidak hanya itu, tetapi Allah ketika mengisahkan tentang neraka, Allah sebut apa bentuk daripada perbuatan yang bisa menjadi sebab dicampakkannya seseorang itu ke dalam api neraka. Ketika Allah mengisahkan tentang surga, Allah tidak hanya sekedar mengisahkan tentang surga, tetapi Allah menyebutkan juga tentang amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga. Nah, sekarang Allah bicara tentang neraka, kecelakaan penghuni neraka atau orang yang akan Allah campakkan ke dalamnya. Maka hendaklah setiap kita memperhatikan
perkara-perkara ini. Pertama Allah mengatakan wailun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wail itu artinya al-halaku wal azab. Kata siapa? Kata ulama kita, kata ahli ilmu. Al-wailu al-halaku wal azab, kecelakaan serta azab, atau yang semisal dengannya, kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan, azab, siksaan, itu wail. Jadi baru ayat pertama Allah sudah menyebutkan celaka, binasa. Tentu orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan, kemudian ingin dijauhkan dari kecelakaan, pasti telinganya langsung ingin memfokuskan apa yang akan Allah sebut itu, apa yang akan Allah sampaikan itu. Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran bagi siapapun yang bersifat, yang berperilaku humazah, lumazah, pengumpat dan pencela. Kalau arti secara teks, humazah pengumpat, lumazah pencela. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya tafsir Al-Qur'anil Azim, al-humaz bil qawli wal lumaz bil fi'li. Al-humaz itu, humazah itu dari sisi ucapan, wal lumaz bil fi'li dari sisi perbuatan. Nah, ini orang yang mencela orang lain, orang yang mengumpat orang lain, orang yang merendahkan orang lain, orang yang meremehkan orang lain, orang yang menghinakan orang lain, orang yang berolok-olok kepada orang lain, terbagi kepada dua. Ada disebut humazah, ada disebut lumazah. Humazah itu dengan ucapan, lumazah itu dengan perbuatan. Kedua-duanya haram. Gak boleh kita mencemooh orang dengan ucapan kita, atau mencemooh orang lain dengan perbuatan kita. Orang itu misalnya tidak lurus bicaranya. Karena ada sebagian orang dia tidak bisa bicara dengan apa? Dengan lurus, terbata-bata dalam berbicara, gagap dalam berbicara. Ada orang yang seperti itu. Kemudian ada orang yang mengolok-oloknya, mengejeknya, ditirulah oleh dia. Itu namanya apa? Itu namanya humazah. Orang yang bersifat demikian, berperilaku demikian, itu akan celaka, kata Allah. Celaka. Kenapa dia sampai memberanikan dirinya merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, mengolok-olok orang lain? Siapa dia? Toh yang dia miliki semuanya juga bukan miliknya, Allah yang memberikan kepadanya. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya milik siapa? Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan, emang itu ada? Tentu tidak. Maka dia cemooh orang lain dengan apa? Dia tiru kekurangan orang dengan ucapan lisannya. Dia praktekkan kekurangan orang dengan ucapan lisannya. Kemudian ketika kekurangan orang itu, atau ketika dia ingin merendahkan orang itu, sebagian orang mempraktekkan dengan perbuatannya.
Dengan apa? Dengan perbuatannya. Entah orang itu pincang, ada kekurangan secara jasmani, kemudian dia peragakan dengan perbuatannya, dengan isyarat-isyarat. Itu namanya apa? Bil fi'li. Bil fi'li. Nah, termasuk di situ dengan ucapan memberikan orang lakab dengan yang tidak baik. Ya. Ini semua bentuk daripada apa? Bentuk daripada humazah, lumazah. Orang yang berperilaku demikian, ibu yang saya muliakan, tercela. Wailul likulli mumazatil lumazah. Jadi jangan sekali-kali ya, jangan sekali-kali kita berperilaku dengan perilaku yang Allah celakakan orang-orang yang berperilaku dengan perilaku demikian. Apa kata Imam Qatadah? Dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Wa qala Qatadah, Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi, seorang tabi'in, kibar tabi'in, alimut tabi'in, seorang yang sangat luar biasa. Dan perkataan Qatadah ini sering dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Yang dimaksud, kata Qatadah, yang dimaksud dengan humazah, dia mencemooh orang itu dengan lisannya. Yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan humazah dan lumazah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan humazah dan lumazah bilisanihi wa ainihi. Dia melakukan itu dengan lisannya dan dengan matanya. Mata perbuatan isyarat. Mata perbuatan isyaratnya, dengan ucapannya, kemudian memberikan isyarat-isyarat dengan matanya. Ini bentuk daripada perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Yuhmizuhu wa yulmizuhu bilisanihi wa ainihi, kata Imam Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi. Dia rendahkan orang tadi, dia cemooh orang tadi, dia hinakan orang tadi dengan cara apa? Dengan cara menggunakan lisannya, menggunakan matanya, bilisanihi wa ainihi, wa ya'kulu luhuman nas wa yat'an 'alaihim. Dan dia memakan daging manusia dan mencelakakan mereka. Makan daging manusia ya dengan menggibahnya. Itu kan keburukan orang disebut-sebut ghibah, itu ibu-ibu yang saya muliakan. Nggak boleh. Kecuali apa? Kecuali memang ada kebutuhan-kebutuhan, ada maslahat-maslahat besar. Kalau dalam ilmu hadis itu, contohnya apa? Mengkaji tentang pengenalan seorang perawi hadis. Misalnya perawinya disebut namanya, kemudian nama orang yang bernama itu banyak. Misalnya namanya siapa? Namanya misalnya Abdullah misalnya. Abdullah itu banyak. Jadi untuk mengenal seseorang yang bernama Abdullah itu, kita butuh sesuatu yang memperjelas dirinya. Misalnya apa? Dia buta misalnya. Maka disebut al-a'ma. Abdullah al-a'ma. Itu kekurangan apa tidak? Kekurangan. Boleh disebut-sebut tanpa tujuan, nggak usah, nggak boleh. Tapi kalau ada maslahat untuk agar orang mengenalnya, Abdullah yang mana? Oh, yang tidak punya penglihatan itu. Nah, itu boleh itu. Atau misalnya kakinya pincang misalnya. Abdullah banyak, tapi yang menyampaikan kakinya pincang. Disebut al-a'raj.
itu untuk memudahkan orang mengenalnya. Maka itu ada dalam ilmu hadis itu disebut ada al-a'raj, ada al-a'ma. Tapi apakah kebanyakan orang seperti itu di masa kita ini ketika menyebutkan kekurangan orang, ketika menyebutkan aib orang, tidak hanya untuk merendahkan orang itu, hanya untuk menghinakan orang itu. Ini tidak boleh, ini masuk ke dalam apa yang Allah sebutkan, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addada. Siapa lagi yang celaka yang Allah sebutkan, siapa? Masuk ke dalam ayat di mana mereka dicelakakan, dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Mereka yang kerjanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini termasuk ke dalam apa yang Allah sebutkan, wailul likulli humazatil lumazah. Di samping orang yang memang kalau sudah kerjanya menghinakan orang, merendahkan orang, akan banyak pintu-pintu penyimpangan dia lakukan. Termasuk bisa mereka masuk ke dalam apa yang Allah sebutkan, alladzi jama'a malan wa 'addada. Baik orang-orang seperti yang pertama tadi atau tidak, intinya mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini bagian daripada apa yang Allah sebutkan dengan kalimat wailun, celaka orang-orang seperti itu. Orientasinya dunia aja. Wallahu a'lam muslimin. Allah tidak melarang hambanya itu ingin mendapatkan kekayaan dunia. Allah tak larang itu. Dan banyak di antara manusia ingin apa? Ingin mendapatkan kekayaan. Tapi jadikan kekayaan. Pertama, jadikan cara seseorang, jadikan cara kita menggapai kekayaan itu dari cara yang memang dihalalkan. Jangan dihalalkan semua cara. Lakukan cara yang halal. Jadi yang diperintahkan itu apa? Melakukan cara yang halal, bukan menghalalkan semua cara, tidak. Gapai kekayaan silahkan, cari kekayaan silahkan, tapi lakukan untuk menggapainya, untuk mencarinya dari jalan yang memang dihalalkan dalam agama kita. Itu yang pertama. Kemudian jadikan orientasi itu semua, tujuan itu semua, tujuan kita mendapatkan kekayaan itu tujuannya untuk akhirat kita. Allah tak larang kita kaya, dan Allah tak larang kita mencari kaya. Jadi cari kekayaan dari jalan yang Allah halalkan, dan jangan halalkan semua cara. Kemudian tujuan kita kaya itu apa? Tujuan kita kaya itu untuk menggapai kebaikan-kebaikan akhirat. Dengannya kita bisa berinfak, dengannya kita bisa berbagi, dengannya kita bisa menolong orang lain. Itu tujuannya. Sa'ad bin Ubadah, ibu-ibu yang saya muliakan, ya, Al-Khazraji, Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji dari kabilah Khazraj, kabilah terhormat di kota Madinah, minal Ansar, dan dia dari kaum Ansar. Dia berdoa kepada Allah meminta kaya. Apa katanya? Allahumma aghnini min fadli. Ya Rabb, innal faqra la yasluhu bi wala yasluhu li al-faqr. Ya Allah,
Aku tidak cocok dengan kefakiran, dan kefakiran tidak cocok denganku ya Allah. Allahumma aghnini min fadlik, ya Allah, kayakan aku dari karuniamu ya Allah, berikan aku kekayaan dari karuniamu ya Allah. Tapi kenapa Sa'ad bin Ubadah ini meminta kaya kepada Allah Taala? Tujuannya apa? Untuk akhiratnya. Sehingga disebutkan dalam sebagian kitab sejarah, Sa'ad bin Ubadah ini disebutkan, ma marra bihil yaum, tidak ada hari yang dia lewati bersama Nabi mundu an qadimal Madinah, semenjak Nabi tinggal di kota Madinah, ila an tufi Rasulullah, sampai Nabi diwafatkan. Itu berapa tahun itu? 10 tahun. Apa kata ahli sejarah? Ma marra bihil yaum, tidak ada hari yang dilewati oleh Sa'ad bin Ubadah illa ahda lin Nabi hadiah, kecuali Sa'ad bin Ubadah itu memberikan hadiah untuk Nabi SAW setiap hari, bermacam-macam. Kadang makanan, air susu, pakaian, setiap hari yuhdi li baitin Nabi, memberikan hadiah ke rumah Nabi SAW. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang apa? Orang-orang yang berharta. Allahumma aghnini min fadlik, kata Sa'ad bin Ubadah, ya Allah, berikan aku kekayaan dari karuniamu ya Allah. Allah tidak melarang kita meminta kaya, tapi jadikan kekayaan itu di tangan kita, bukan di hati kita. Jadikan di tangan kita. In ja'a faminallah, kalau kekayaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in zahaba, kalaupun dia pergi kekayaan tadi, wa huwa minal yadi, dia berangkat dari apa? Dari tangan. Kalau kekayaan itu, ibu-ibu yang saya muliakan, sudah masuk ke dalam hati kita, itulah sulitnya itu. Banyak orang kadang menjadi apa? Depresi, stres. Kenapa? Hilang kekayaannya, hilang hartanya, stres dia. Kenapa? Karena kekayaannya sudah masuk ke dalam hatinya. Tapi orang-orang yang kekayaannya di tangannya, dia dapatkan, alhamdulillah. Hilang kekayaan tadi, berangkat dari tangannya, bukan dari hatinya. Wal qalbu lillah, dan hati tetap milik siapa? Allah Taala. Jadi hati-hati orang yang mengumpulkan harta yang tujuannya adalah dunia, maka hati-hati. Harta itu melalaikan kita. Wabtaghu fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu gapailah apa-apa yang Allah berikan kepadamu tentang kehidupan akhirat, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di akhirat, kata Allah. Dan jangan kamu lupakan, saya ulangi, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah, kejarlah, carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di muka bumi ini, kata Allah tabaraka wa taala. Jadi alladzi jama'a malahu wa 'addada, orang-orang yang mengumpulkan harta ini di dalam sejarah terbagi kepada dua versi. Ada versi yang mereka mengumpulkan harta, mereka gunakan harta itu untuk di jalan Allah tabaraka wa taala. Baca sejarah Abdurrahman ibn Auf, baca sejarah Utsman bin Affan, dan baca sejarah sahabat-sahabat yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari dan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang Allah bukakan untuk mereka dunia seluas-luasnya. Baca kisah mereka, bagaimana mereka mengumpulkan harta itu dan bagaimana mereka membelanjakan harta itu. Baca, motivasi bagi kita. Kemudian model yang kedua, ada lagi orang-orang yang mengumpulkan harta yang justru harta itu mencelakakan dirinya. Di antara contohnya Qarun.
Dan orang-orang yang kaya di masa dahulu yang mereka Allah hancurkan dengan kekayaannya, dengan harta-hartanya. Baca kisah-kisah mereka. Setelah kita baca, kita bertanya kepada diri kita, wahai seorang diri, mana yang engkau inginkan? Mengumpulkan harta seperti apa? Apakah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Celaka dia. Atau orang yang mengumpulkan harta seperti kisah-kisah teladan yang telah datang dari pendahulu umat ini. Utsman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf, Abu Ayyub Al-Ansari, Sa'ad bin Ubadah Al-Khazraji Al-Ansari, dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau harta yang kita kumpulkan melalaikan kita, inilah wailun, kata Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis Nabi berkata, masuk ke dalam apa yang Allah sebutkan pada ayat yang kedua ini. Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Idza tabaya'tum bil 'inah, kalau kalian melakukan transaksi dengan cara 'inah, transaksi ribawi, ya, bahkan lebih berbahaya daripada riba secara zahir. Karena 'inah ini riba yang terbungkus, yang tersembunyi. Asal-asalnya riba tapi dipoles seakan-akan itu tidak riba. 'Inah. Wa akhadtum adnab al-baqar, kalian mengambil ekor-ekor sapi. Wa raditum biz-zara', kalian ridha dengan pertanian. Karena mengembala lupa ibadah, karena bertani lupa ibadah, karena mengembala lupa salat, karena bertani lupa salat. Begitu dapat uang dihitung-hitung. Itu kerja setiap hari itu. Kalau saya nggak pergi ke ladang hari ini, berapa kerugian saya? Kalau tidak saya lepaskan hewan-hewan ternak saya, berapa kerugian saya? Menghitung-hitung uang kerjanya. Wa raditum biz-zara' wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara'. Apa kata Allah? Sallallahu alaikum dhulla. Allah campakkan kalian kepada jurang kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan tadi tidak akan dicabut oleh Allah dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ingat, berharta Allah tidak larang, beruang Allah tidak larang, berdagang, berusaha, berbisnis Allah tidak larang. Tapi jangan karena kamu melakukan itu semua sibuk menghitung-hitung harta, menghitung-hitung uang yang dengannya dirimu menjadi lalai terhadap kewajiban-kewajibanmu terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, alladzi jama'a malahu wa 'addada. Apa sikap mereka terhadap hartanya itu? Apa kata Allah pada ayat setelahnya? Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu, mereka mengira, dia mengira, anna, sesungguhnya, malahu, hartanya itu akhlada, mengekalkan diri. Dianggap kekal dia bersama hartanya, dianggap abadi dia bersama hartanya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Seluruh yang ada di atas bumi itu, seluruh yang ada di dunia itu akan hancur, binasa, panah semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanya tersisa, yang hanya tertinggal itu Rabb, wajah Rabbmu, Allah yang memiliki wajah itu. Jangan sampai kita menganggap semua itu akan kekal. Jabatan kita pandang kekal, martabat dunia kita pandang kekal, harta kita pandang kekal. Tidak. Semua ada batasan-batasannya. Qarun seperti apa? Dia pandang hartanya akan apa?
akan kekal dan dia tidak keluarkan haknya. Tapi nyata-nyatanya Qarun Allah benamkan ke dalam perut bumi, terbenam bersama harta-hartanya. Fir'aun seakan-akan memandang kekuasaannya, hartanya mengekalkan dirinya. Tapi siapa sangka anak yang dia selamatkan, bayi yang dia selamatkan, yang dia besarkan, itulah yang menghancurkan biiznillah kekuasaan Fir'aun. Tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan bersama para tentaranya, hanya melawan seorang yang dahulu apa? Dia yang membesarkan, dia yang menyelamatkannya. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Semuanya tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Harta bisa hilang, bisa pergi, bisa kembali, bisa tidak. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa harta mereka itu akan kekal, mengekalkan dirinya. Nah, banyak orang yang berpikir demikian sehingga mereka hanyut menghitung-hitung harta. Tidak usah kita ngitung-ngitung. Kalau kita ngitung-ngitung takut habis, justru semakin cepat habisnya. Tapi ketika kita berharta, udah ada keperluan belanjakan. Tidak, ya sudah. Ada keperluan belanjakan. Begitu seterusnya. Kalau kita hitung-hitung takut kita cepat habis, justru setiap dihitung semakin cepat habisnya. Jangan sampai kita mengira harta kita itu mengekalkan diri kita. Itu sifat orang-orang yang tidak benar. Yahsabu anna malahu akhlada. Lalu Allah mengatakan, kalla layunbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Layunbadhanna, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan. La yumbadhannya, la di situ la mutawqid, sungguh. Kemudian ada nun di ujungnya musyaddadah, nun tauqid sebagai penguat. Sungguh dan sungguh mereka akan dilemparkan fil hutamah, ke dalam hutamah, neraka hutamah. Ini akibat kelalaian menghitung harta, akibat lalai karena pertanian, lalai ibadah karena peternakan, lalai ibadah, tidak mau hadir pada majlis ilmu, tidak mau menuntut ilmu. Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Nah, orang seperti itu benar-benar sungguh mereka akan Allah campakkan ke dalam neraka hutamah. Siapa yang tidak takut ya? Baca kisah-kisah tentang neraka di dalam Al-Quran. Allah berkisah tentang neraka itu. Di dalam hadis Nabi SAW Allah berkisah tentang neraka itu. Wallahi tak ada yang mampu masuk ke dalam api neraka itu kemudian mereka tidak binasa. Semuanya binasa, tidak ada tidak binasa. Makanya tentang neraka apa Allah katakan tentang penghuni neraka itu, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup di dalamnya. Dikatakan mati tidak pula, dikatakan hidup tidak pula. Itu saking besar dan saking dahsyatnya siksaan Allah Taala. Tentang neraka, ketika Allah menciptakan neraka, Allah suruh malaikat pergi melihat neraka itu. Setelah malaikat melihat neraka, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kata malaikat? Ya Allah, bagaimana mungkin manusia akan kau campakkan masuk ke dalam api neraka itu ya Allah?
Akankah manusia akan kau campakkan masuk ke dalam neraka itu? Jangankan mereka, kami. Andaikan kau campakkan kami masuk ke dalam neraka itu, kami akan binasa ya Allah. Apalagi manusia, makhluk yang kecil yang Allah ciptakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Jalla wa Ala. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah, kata Allah. Bagaimana tidak lemah? Kita berawal dari tetesan air mani, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging yang begitu kecil, segumpal daging. Kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai 9 bulan dilahirkan. Kita dilahirkan tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan, lemah. Siapa yang mengurusi kita? Begitu kita lahir, kita disambut, kita tak punya kekuatan. Kita lahir dibantu. Begitu kita keluar dari rahim ibu kita, kita disambut, dibersihkan, diberi baju. Kita lemah. Kemudian hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita yang lemah itu semakin diberi kekuatan oleh Allah Taala. Namun tetap lemah dibanding makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Dari malaikat yang Allah ciptakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Taala. Kemudian makhluk yang lemah ini, yang kecil ini, siapa yang durhaka di antara mereka, Allah akan campakkan ke dalam neraka. Kalla la yumbadanna fil hutama. Sungguh mereka akan dicampakkan ke dalam neraka hutama. Jadi ingat, wailun, kecelakaan likulli humazatin lumazah, bagi orang yang melakukan humazah, bagi orang yang melakukan lumazah. Humazah merendahkan orang lain, mencemooh orang lain, mengolok-olok orang lain dengan ucapannya. Lumazah dengan apa? Dengan perbuatan. Alladzi jama'a malahu wa 'addada, dan mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi, yang jama'a mengumpulkan, malan harta, wa 'addadah dan menghitung-hitungnya. Yahsabu, mereka mengira, anna malahu, bahwa hartanya, akhlada, mengekalkan dirinya. Kalla, sekali-kali tidak ada orang yang kekal. La yumbadanna, sungguh nanti mereka akan campakkan, dilemparkan ke dalam neraka hutama. Kemudian Allah mengatakan, wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu hutamah? Ini tafsirul Quran bil Quran. Kalau kita belajar ilmu tafsir, ibu yang saya muliakan, ada satu pembahasan yaitu tentang anwa'ut tafsir, macam-macam tafsir. Maka ada tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bil hadits sahih, tafsir Quran biqaulis sahabah, tafsir Quran bil lughatil arabiyyah, dan yang lain-lain. Al-Quran tafsirkan oleh Al-Quran, Al-Quran tafsirkan oleh hadis Nabi, Al-Quran tafsirkan oleh sahabat. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan ilmu bahasa Arab. Maka salah satu macam daripada tafsir itu tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Mana contohnya? Ini contohnya. Wa ma adraka mal hutamah. Pertama Allah katakan, kalla la yubadhanna fil hutamah. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah, ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu neraka hutamah? Ditafsirkan oleh Al-Quran, narullahil muqadah. Hutamah itu ialah api
api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan, narullahil muqadah, api yang Allah siapkan, api yang Allah ciptakan, yang dinyalakan, telah dinyalakan oleh Allah Taala. Dan api neraka yang sudah dinyalakan itu setiap waktu dipanaskan. Makanya ketika Allah sebut dalam surah Al-Ghasyiyah itu, apa kata Allah Taala tentang nar? Allah katakan, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Maka mereka akan dibakar dengan api yang panas. Bukankah api sudah panas? Apa hikmah Allah mengatakan akan dibakar dengan api yang panas? Kenapa tidak hanya dibakar dengan api? Karena api sudah panas. Tapi Allah tidak hanya menyebutkan api, tetapi Allah mengatakan api yang panas. Apa hikmahnya? Kenapa api Allah masih sebut panas padahal api sudah panas? Para ulama kita mengatakan hikmahnya, sebabnya api yang panas itu dipanaskan lagi oleh Allah Taala. Bayangkan itu. Ya, jadi api yang panas itu dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa panasnya itu? Itulah orang-orang ketika Allah campakkan ke dalam neraka itu, dengan api itulah mereka dibakar, disiksa oleh Allah Taala. Narullahil muqadah. Jadi ketika Allah mengatakan kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama. Tahukah engkau apa itu hutama? Narullahil muqadah. Itulah api yang Allah sediakan yang menyala-nyala. Itu dipanaskan oleh Allah Taala. Wallahi ma'asyaallah, jangan pernah lupa kita berlindung kepada Allah dari api neraka itu. Maka salah satu zikir atau doa yang jangan sampai kita lupa membacanya ba'da tasyahhudi qabla salam, setelah kita tasyahud, setelah kita salam, apa? Berlindung salah satunya dari apa? Api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Salah satunya apa? Berlindung dari api neraka. Wallahi, api neraka api yang begitu panas. Api di dunia ini siapa yang sanggup dibakar? Menahan panasnya siapa? Itu baru secuil, sedikit api akhirat. Bagaimana kiranya seseorang nanti di akhirat dibakar dengan api yang berlipat-lipat panasnya dibanding dengan api dunia. Allah hancur. Makanya Allah katakan la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu kecuali betul-betul sengsara, binasa. Bagaimana tidak? Hancur mereka. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak sampai di situ. Tidak sampai sekadar dicampakkan ke dalam neraka, dibakar dengan api neraka. Tidak sampai di situ, tapi Allah menyebutkan tentang sifat neraka tersebut. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang api tadi, allati, yang mana api tattali' sampai membakarnya 'alal afidah, ke hati-hati. Bukan kulit aja, semuanya hancur, semuanya binasa. Jangankan berbicara tentang siksaan dalam neraka jahanam, dalam neraka-neraka yang diciptakan oleh Allah Taala. Berbicara dari siksa yang paling ringan saja. Apa yang paling ringan itu? Siksaan yang diberikan kepada siapa? Yang diberikan kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abu Talib. Mendapatkan siksaan yang paling ringan. Yang paling ringan, tak ada
ada siksaan yang lebih ringan daripada siksaan yang diberikan kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memakai sandal yang terbuat dari api neraka, yang terbuat dari bara api neraka. Begitu dia pakai, kakinya yang memakai sandal itu, yaghli biha dimau, kata Nabi SAW, maka mendidih otaknya, kata Nabi SAW. Bayangkan sepanas apa itu api. Kakinya yang memakai itu sandal, mendidih otaknya, yaghli biha dimau. Maka benar apa kata Allah, la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu kecuali mereka binasa, hancur, sengsara. Banyak-banyaklah kita berlindung, ibu-ibu yang saya muliakan, para akhwat, berlindunglah kepada Allah Taala. Allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Innaha alaihim, pada mereka terdapat muqsadah, penutup neraka tersebut. Fi amadin mumaddadah, sedang mereka fi amad mumaddadah, berada pada tiang-tiang, dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang itu. Fi amadin, mereka berada pada tiang-tiang dalam keadaan diikat tiang yang begitu panjang itu, mumaddadah. Ini para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Taala, sedikit kajian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang bisa disampaikan ini bermanfaat bagi kita, menjadi pengingat tadzkir bagi kita bagaimana pentingnya kita menjauhkan diri dari api neraka dan dari seluruh keburukan-keburukan yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam api neraka. Sebelum kita tutup pertemuan kita, kajian kita di hari ini, kita akan bersiap-siap masuk ke dalam hari-hari yang terbaik sedunia yang Allah ciptakan. Hari-hari Zulhijjah. Sebagaimana yang telah ditetapkan lewat sidang itsbat yang dilakukan oleh pemerintahan kita, bahwa 1 Zulhijjah jatuh hari Selasa, dan hari ini adalah hari Senin. Artinya apa? Tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki hari-hari terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka berikanlah di hari-hari terbaik itu penghambaan diri kita, penghambaan sebaik-baik penghambaan. Lakukan amal ibadah yang berkualitas, menjaga keikhlasan hati tetap kepada Allah Taala. Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min ayyamin ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh yang dilakukan di dalamnya melebihi kecintaan Allah terhadap amal saleh yang dilakukan di 10 hari Zulhijjah. Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, tidak juga jihad bisa menandingi ibadah itu ya Rasulullah. Iya, tidak bisa, kecuali jihad tersebut dilakukan oleh seseorang dengan raganya dan hartanya, satu pun tak ada kembali pulang. Dia mati dalam kancah peperangan, hartanya habis dalam kancah peperangan. Allah fi hadhil ashr, bertakwalah kita kepada Allah pada 10 hari tersebut. Ma'asyarul muslimat, lakukan penghambaan terbaik kita, pengorbanan terbaik kita. Biiznillah kita akan mendulang kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah mengatakan, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sangat dekat rahmat Allah bersama orang-orang yang beriman. Tapi syaratnya apa untuk mendapatkan rahmat Allah? Lakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang berkualitas, sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah membimbing kita di hari-hari berikutnya, terkhusus untuk hari-hari berikutnya, begitu juga secara umum hari-hari selainnya. Semoga kita bisa menanamkan benih-benih ketaatan, memuliakan hari-hari yang memang dimuliakan oleh Allah, yang Allah bersumpah dengannya dalam Al-Quran, wal fajr
walayalin asyar, kata Allah tabaraka wa taala. Itu merupakan asyar Dzulhijjah. Dan para ulama kita mengatakan tidak ada Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan besar dan agungnya itu makhluk yang telah diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa akhirul kalam sallallahu alaihi wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.